Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apakah semua baik-baik saja? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya akan membahas tentang sistem e-bisnis yang tugas ke-7. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sueni, NIM saya 2306 1200007 dari Prodi Teknik Elektro. Apakah semua tahu apa itu e-bisnis? E-bisnis ini istilahnya definisi e-bisnis. E-bisnis adalah aktivitas bisnis yang menggunakan teknologi informasi atau komunikasi untuk melakukan segala bentuk transaksi secara elektronik. E-bisnis istilahnya yang awalnya diciptakan oleh Lou Crester atau GEO IBM adalah pengguna internet dan jaringan lainnya serta teknologi informasi untuk mendukung e-commerce, komunikasi dalam kolaborasi perusahaan dan proses bisnis yang mendukung web. Kedua dalam perusahaan jaringan ini membutuhkan mitra bisnis. Istilah e-bisnis dan e-commerce sering digunakan secara tumpang tindih. Namun sebenarnya ini berbeda karena mereka terletak pada jangkauan proses yang lebih luas dalam e-bisnis atau bisa menggabungkan transaksi internal dalam suatu organisasi. Transaksi ini biasanya berkaitan dengan penggandaan, logistis, manajemen rantai pasokan, pembayaran, kontrol stok, atau pelacakan pesanan. E-commerce ini biasanya dipahami sebagai bagian e-bisnis yang lebih fokus dalam transaksi internal, pembelian, atau penjualan produk dalam layanan. E-bisnis ini bervariasi dalam ruang lingkup atau jenis kegiatan yang dilakukan. Seluruh rantai pasokan atau supply chain dari banyak industri yang telah diubah secara besar-besaran karena perkembangan internet atau teknologi yang terkait. Beberapa organisasi ini mengkhususkan diri dalam kegiatan bisnis ke bisnis atau bisa disebut B2B yang menyediakan layanan e-bisnis di seluruh rangkaian pasokan. Di bagian rantai pasokan ini memiliki gandaan elektronik, logistik, stok, kontrol stok, di pembayaran dan distribusi. E-bisnis ini juga mencakup platform kolaborasi yang memungkinkan organisasi untuk berbagi informasi untuk pengetahuan umum yang saling menguntungkan, biasanya yaitu organisasi pasar elektronik yang menyatukan organisasi ini untuk membeli atau menjualkan produk dari layanan atau menyediakan layanan di penduduk bisnis.
Contoh-contoh e-bisnis yaitu e-commerce, e-banking, e-distributor, e-marketing, e-procurement, dan lain-lain. Sebagai contoh, saya mengambil contohnya yaitu e-procurement, yaitu suatu menggambarkan transaksi pembelian B2B yang dilakukan secara online atau melalui platform digital secara umum, atau biasanya ini terjadi di mitra bisnis dan e-docs. Yang kedua atau yang selanjutnya, manfaat e-bisnis. Manfaat e-bisnis ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, peluas pasar. Peluas pasar ini memiliki kemungkinan bisnis untuk mencapai pasar global atau pengakses layanan baru di seluruh dunia. Yang kedua, penyederhanaan operasional, yaitu yang mengurangi biaya operasional atau otomatisasi proses bisnis yang mengurangi tergantungan pada tenaga kerja manual. Yang ketiga, kecepatan transaksi. Kecepatan transaksi ini memiliki e-bisnis yang dapat dilakukan secara instan tanpa memerlukan pertemuan fisik atau pengiriman secara pos. Dan selanjutnya, tipe-tipe model bisnis di e-bisnis. Tipe-tipe bisnis ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama e-commerce. E-commerce ini memiliki model bisnis yang melibatkan transaksi jual beli barang atau jasa melalui platform online. Yang kedua, subscription, yaitu model bisnis di mana pelanggan pembayaran biaya langganan untuk menerima produk secara berkala. Yang ketiga, marketplace, yaitu platform online yang memiliki transaksi antara penjual dan pembeli seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Sebelum itu, kita lanjut dalam bab selanjutnya, yaitu strategi pemanasan e-bisnis. Strategi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemasaran konten. Yang kedua, mencari mesin. Yang ketiga, pemasaran sosial media. Pemasaran konten yaitu menghasilkan konten yang bernilai bagi calon pelanggan untuk membangun kepercayaan atau meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua, optimisasi mesin pencari, yaitu meningkatkan bisnis di mesin pencari seperti Google, atau bisa mengoptimalkan konten dalam penggunaan kata kunci. Yang ketiga, pemasaran media sosial, yaitu memanfaatkan platform media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan atau biasanya mempromosikan produk atau jasa. Yang selanjutnya, bab keamanan dan privasi dalam e-bisnis, yaitu
dibagi menjadi 3. Yang pertama, perlindungan data pelanggan. Yang kedua, keamanan transaksi. Yang ketiga, kebijakan privasi. Yang pertama, perlindungan data pelanggan. Perlindungan data pelanggan ini memastikan data pelanggan tetap aman atau terlindungi dari ancaman seperti hacking atau pencurian identitas. Yang kedua, keamanan transaksi. Keamanan transaksi ini menyediakan sistem keamanan yang lebih kuat untuk mencegah penipuan atau memastikan keberlangsungan transaksi yang secara aman. Yang ketiga, kebijakan transaksi. Kebijakan transaksi ini memberi kejelasan kepada pelanggan mengenai informasi yang dapat dikumpulkan dalam berbagai informasi yang digunakan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan implikasi bisnis, yaitu dibagi menjadi 3. E-bisnis dalam tren masa depan. Yang kedua, pentingnya inovasi dan adaptasi. Yang ketiga, keamanan dan kepercayaan adalah kunci. Yang pertama, e-bisnis adalah tren masa depan, yaitu peluang bisnis online yang terus berkembang dengan pesat atau semakin dalam era digital. Yang kedua, pentingnya inovasi dan adaptasi, yaitu memiliki bisnis yang terus berinovasi atau beradaptasi yang lebih berkembang untuk tetap bersaing dalam e-commerce. Yang ketiga, keamanan dan kepercayaan adalah kunci, yaitu memiliki keamanan data dalam kepercayaan pelanggan menjadi faktor utama dalam kesuksesan bisnis e-commerce. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu di bab selanjutnya.